Jika Anda melihat peta, Laut Kaspia terlihat seperti laut, sesuatu yang bisa terhubung ke seluruh dunia. Tapi sebenarnya tidak. Laut Kaspia sepenuhnya terkurung daratan, terputus dari semua lautan di bumi. Dan itu menimbulkan pertanyaan yang tampaknya sederhana. Sebenarnya, apa itu Laut Kaspia? Jawaban untuk pertanyaan itu bukan sekadar sebuah entry di buku pelajaran. Jawaban itu menentukan siapa yang menguasai cadangan energi yang sangat besar, siapa yang memiliki akses militer, dan bagaimana 5 negara membagi salah satu wilayah perairan yang paling diperebutkan di planet ini. Dan sekarang, ada masalah lain juga yang bisa mengubah situasinya secara permanen. Jadi sebelum kita bisa memahami siapa yang menguasainya, kita perlu memahami apa itu dan mengapa tidak ada yang bisa sepakat tentang hal itu. Laut Kaspia diapit oleh Rusia, Iran, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Kazakhstan. Masing-masing dari mereka menginginkannya. Laut itu terlalu besar untuk diabaikan, terlalu berharga untuk dibiarkan tanpa status yang jelas, dan terlalu unik untuk diklasifikasikan dengan jelas. Airnya asin, meskipun tidak seasin laut. Perairan ini memiliki ombak, arus, dan ekosistem yang mirip dengan laut, tetapi secara geografis, perairan ini terkurung di dalam sebuah benua. Dan kontradiksi itulah yang menjadi awal permasalahannya. Jutaan tahun yang lalu, Laut Kaspia sama sekali tidak terisolasi. Dulu, laut ini merupakan bagian dari sistem samudera yang jauh lebih besar yang membentang melintasi wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eropa dan Asia. Pergeseran tektonik secara bertahap menutupnya, hingga air yang gurunya terhubung ke seluruh dunia akhirnya terperangkap di daratan. Yang tersisa bukan benar-benar danau dan juga bukan benar-benar laut. Permukaan air naik dan turun, kadar garam berubah, garis pantai pun berpindah-pindah, dan ketidakstabilan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Jauh sebelum batas-batas modern ada, kerajaan-kerajaan yang bersaing dan penguasa lokal berusaha menguasainya. Para pemimpin Eropa bermanuver dalam aliansi politik dan menyuap otoritas lokal untuk mendapatkan akses ke sumur-sumur minyak pertama dan jalur perdagangan. Bahkan pada abad ke-10, minyak sudah diekstraksi untuk penerangan, pengobatan, dan keperluan industri. Hal ini membentuk sebuah pola. Kekaisaran datang dan pergi, tetapi tidak ada yang mempertahankan kendali penuh. Tidak adanya satu otoritas pengendali tunggal akan menentukan masa depan wilayah tersebut. Di Laut Kaspia, pola itu tidak pernah berubah, hanya saja menjadi semakin mahal. Penangkapan ikan, terutama ikan sturgeon untuk kaviar, mengalami eksploitasi berlebihan karena tata kelola yang tidak jelas. Tanpa tata kelola yang jelas, penangkapan ikan berlebihan dengan cepat menjadi masalah. Stok menurun, spesies terancam. Polanya sederhana, ketika aturan tidak jelas, semua orang mengambil sebanyak yang mereka bisa. Dan pola itu meluas ke sumber daya yang jauh lebih berharga daripada ikan. Minyak dan gas alam membuat Laut Kaspia menjadi rebutan jauh sebelum kebutuhan energi modern. Kontrol atas sumber daya ini membentuk kepentingan regional dan global, dengan Rusia sebagai kekuatan utama Eropa yang memiliki akses langsung. Rusia adalah satu-satunya negara Eropa yang memiliki akses ke Laut Kaspia. Dan seiring wilayahnya berkembang, kawasan ini menjadi sangat menarik baginya. Di bawah pemerintahan Piotr yang Agung, penjelajah Fyodor Soimanov memetakan laut tersebut, mendorong perdagangan dan memperkuat dominasi Rusia. Dan itu berarti perlombaan senjata pun dimulai. Pada akhirnya, kaum komunis menang dan Uni Soviet menguasai Laut Kaspia. Era baru penguasaan pun dimulai. Dominasi Soviet berarti sebagian besar Laut Kaspia berada di bawah kendali terpusat. Itu menyisakan hanya Iran sebagai negara pesisir yang independen yang harus mengelola hubungan rumitnya sendiri dengan kekuatan global. Karena kemana minyak pergi, dunia pun mengikutinya. Penguasaan minyak Kaspia berarti kekuasaan. Uni Soviet sangat bergantung pada sumber daya ini untuk bersaing di tingkat global, sementara Perang Dingin mendorong industrialisasi pesat di sepanjang laut tersebut. Rig minyak, kapal tanker, dan infrastruktur mengubah kawasan ini. Kepedulian lingkungan dengan mudah menjadi hal sekunder dibandingkan geopolitik. Pipa era Soviet membentuk jalur ekonomi vital sekaligus menimbulkan komplikasi hukum yang masih berlangsung hingga hari ini. Jaringan saluran minyak, pelabuhan, dan pusat penyimpanan menciptakan cetak biru modern pertama untuk pengendalian sumber daya. Bahkan setelah kemerdekaan, infrastruktur ini menentukan jalur mana yang bisa digunakan, negara mana yang paling diuntungkan, dan bagaimana mitra internasional akan bernegosiasi untuk mendapatkan akses. Dan kemudian semuanya runtuh. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, pesisir Laut Kaspia berubah secara dramatis. 15 negara memperoleh kemerdekaan saat wilayah Rusia menyusut.
Azerbaijan, Kazakhstan, dan Turkmenistan mendapatkan bagian besar dari garis pantai Laut Kaspia. Rusia tetap memiliki akses. Tetapi laut itu sekarang terbagi secara ketat di antara negara-negara baru yang sedang berkembang, masing-masing dengan ambisi ekonomi yang mendesak. Orang-orang mulai melirik kawasan itu secara oportunistis. Tokoh-tokoh seperti Wakil Presiden Amerika di masa depan, Dick Cheney, menyoroti Laut Kaspia sebagai salah satu kawasan ekonomi terpenting di dunia. Negara-negara yang sedang berkembang itu sangat terbuka terhadap pengaruh Barat saat mereka berusaha keluar dari bayang-bayang Rusia. Sementara itu, kendali Soviet menyusut dari 3.800 mil garis pantai menjadi hanya 464 mil. Dengan semua yang dipertaruhkan ini, ketegangan pun meningkat. Semua orang saling berebut keuntungan di wilayah yang kompleks dan bernilai tinggi. Status Laut Kaspia tetap tidak pasti selama beberapa dekade. Perjanjian-perjanjian awal seperti Perjanjian Soviet-Iran tahun 1921 dan 1940 menjadi usang setelah runtuhnya Uni Soviet, sehingga sumber daya di wilayah tersebut menjadi rebutan. Pertanyaan tentang klasifikasi masih tetap ada, bahkan hingga hari ini. Diperkirakan ada lebih dari 292 triliun kaki kubik gas alam yang terkubur di bawah Laut Kaspia. Itu cukup untuk memasok Amerika Serikat selama hampir 9 tahun pada tingkat konsumsi saat ini, menjadikannya salah satu cadangan terbesar yang belum dimanfaatkan di dunia. Rusia dan Iran telah mendorong klasifikasi danau untuk alasan yang sama seperti biasanya, karena hal itu mengecualikan 3 negara baru lainnya. Tapi jika klasifikasinya berubah, semuanya juga ikut berubah. Jika diklasifikasikan sebagai laut, maka hukum internasional akan berlaku. Akses terbuka, sumber daya bersama, tidak ada satu negara pun yang menguasai dasar lautnya. Jika diklasifikasikan sebagai danau, maka kerangka kerja Soviet Iran lama akan lebih berlaku, dibagi antara siapapun yang memiliki klaim terkuat. Itu benar-benar mengubah aturan main, dan itu bukan yang diinginkan para penguasa. Ekonomi Rusia telah kesulitan sejak perang di Ukraina dimulai, dengan negara tersebut berada di bawah sanksi berat. Itu membuat Rusia lebih berkepentingan dari sebelumnya terhadap sumber daya yang ditawarkan oleh Laut Kaspia. Sementara itu, Iran telah terjebak dalam konflik sepanjang era Republik Islam. Kazakhstan, Turkmenistan, dan Azerbaijan semuanya sangat bergantung pada sumber daya alam untuk menempatkan diri sebagai kekuatan regional. Setiap inci sedang diperebutkan, dan setiap inci itu bisa berarti miliaran. Produksi energi adalah permainan dengan taruhan tinggi. Azerbaijan memproduksi sekitar 60% dari minyak yang ada di Laut Kaspia saat ini. Puluhan tahun pengeboran dan posisi strategis di sepanjang pulau-pulau pesisir telah memberinya keuntungan. Pasar terbuka dan kekayaan sumber daya di wilayah ini memperbesar ketegangan, dan hal itu membuat konflik semakin mungkin terjadi. Setiap negara yang mengelilingi Laut Kaspia memiliki klaim yang tumpang tindih, dan sering terjadi perselisihan. Azerbaijan khususnya mendapati Iran dan Turkmenistan ingin merambah ke area yang dianggap Azerbaijan sebagai wilayahnya. Hal itu bisa menjadi semakin sulit jika proyek terbesar dalam sejarah Laut Kaspia benar-benar terwujud. Ini mengarah pada sistem transportasi minyak Trans-Kaspia, sebuah proyek besar untuk mengangkut minyak dari Kazakhstan ke Azerbaijan dan kemudian langsung ke pusat-pusat lalu lintas tinggi seperti Laut Hitam atau Mediterania. Ini akan menciptakan jalur ekspres dan mengangkut hingga 500.000 barrel per hari pada awalnya. Ini mewakili aliansi energi strategis antara negara-negara yang condong ke pasar barat. Dampak dari proyek ini bisa sangat besar. Dengan melewati jalur tradisional Rusia dan Iran, ini mengancam untuk mengubah posisi tawar regional dalam penetapan harga energi dan pengaruh politik. Kekhawatiran lingkungan juga sangat signifikan. Konstruksi bawah laut mungkin mengganggu ekosistem, sekaligus meningkatkan lalu lintas kapal tanker. Tetapi pipa ini akan membuat pemain kekuatan lainnya tersisih. Baik Rusia maupun Iran telah menyatakan penolakan mereka terhadap proyek ini. Ini mengabaikan pengaruh mereka dan berpotensi menggeser posisi tawar regional ke arah Azerbaijan dan Kazakhstan. Meskipun perencanaan telah dilakukan sejak tahun 2005, hambatan logistik, politik, dan lingkungan telah memperlambat kemajuan. Proyek ini sebagian besar belum terwujud, namun tetap menjadi titik fokus ketegangan. Ketidakpastian seputar proyek ini memperbesar kerentanan kawasan tersebut. Setiap rute yang diusulkan mengubah perhitungan politik, ekonomi, dan militer. Perjanjian tahun 2018 menetapkan hak atas wilayah permukaan dan akses penangkapan ikan, tetapi meninggalkan dasar laut, tempat kekayaan energi sebenarnya berada, sepenuhnya belum terselesaikan. Selain sumber daya,
kendali strategis juga menjadi taruhannya. Rusia membingkai argumennya seputar perlindungan lingkungan, tetapi juga menjaga akses melalui sungai Volga dan kanal Volgodon. Sementara Azerbaijan, Kazakhstan, dan Turkmenistan terkurung daratan. Dan pilihan Rusia untuk mencegah hal ini semakin berkurang setiap harinya. Untuk beberapa waktu, Rusia dan Iran adalah kekuatan militer yang tak terbantahkan di kawasan tersebut. Keduanya telah menghadapi konflik yang menguras kekuatan, sementara negara-negara bekas Uni Soviet telah memperluas kehadiran angkatan laut mereka. Sekarang, kelima negara yang berbatasan memiliki kehadiran di kawasan tersebut. Setiap upaya untuk mengambil alih kendali akan dihadapi dengan kekuatan militer. Untuk saat ini, kelima pihak yang mengklaim berada dalam ketegangan yang terkendali namun rapuh. Dengan 5 klaim berbeda atas Laut Kaspia, beberapa negara telah membuat perjanjian terpisah. Rusia, Kazakhstan, dan Azerbaijan semuanya memiliki perjanjian bilateral satu sama lain berdasarkan garis tengah. Tidak ada yang mendapatkan persis apa yang mereka inginkan, tapi semua orang mendapatkan sedikit. Azerbaijan dan Turkmenistan memperebutkan ladang bersama, meskipun ketegangan tetap bersifat diplomatik. Namun hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Iran. Mereka mengambil sikap yang lebih agresif. Republik Islam memiliki beberapa sengketa berintensitas rendah di Laut Kaspia. Laporan Azerbaijan tentang kapal patroli Iran yang menembaki kapal eksplorasi menegaskan ketegangan ini. Iran juga bersikap keras dalam negosiasi. Mereka menuntut adanya kesepakatan bersama antara kelima negara dan pembagian hak Laut Kaspia yang setara. Tapi masih ada satu masalah besar yang belum terselesaikan. Status wilayah dasar lautnya masih belum ditetapkan. Dan itu adalah salah satu sumber energi terkaya. Kesepakatan yang ada hanya mencakup masalah-masalah sederhana di permukaan. Air tidak mengenal batas negara. 6 sungai melintasi perbatasan internasional dalam perjalanannya ke Laut Kaspia, berbeda dengan sungai Volga yang sepenuhnya berada di wilayah Rusia. Sungai Kura mengalir melalui 3 negara. 2 diantaranya, Georgia dan Turki, tidak memiliki perbatasan dengan Laut Kaspia. Hal itu membuat proses pengangkutan minyak keluar dari laut menjadi semakin rumit. Setiap rute alternatif membawa kombinasi diplomatik yang berbeda, dan masa depan semua negara ini mungkin dipertaruhkan. Pertanyaan tentang siapa yang memiliki minyak di bawah Laut Kaspia memiliki dampak besar terhadap ekonomi global. Iran dan Rusia menandatangani kesepakatan yang mereka kira memberi mereka keunggulan, tetapi perubahan perbatasan mengubah hal itu. Saat ini, triliunan dolar masih tersimpan di bawah dasar laut. Setiap negara memiliki kehadiran militer di wilayah ini, tetapi itu tidak menjamin dominasi karena mereka bukan satu-satunya yang berkepentingan di sini. Ada pihak keenam yang diam-diam ikut bermain di balik semua ini, dan mereka mungkin memiliki investasi terbesar. Karena semua negara ini telah membuat kesepakatan dengan perusahaan pengolahan minyak seperti konglomerat global Shell dan ExxonMobil, serta kekuatan regional seperti Lukoil, mereka telah berinvestasi besar-besaran, dan gejolak politik bisa membahayakan keuntungan tersebut. Dan itu berarti, ironisnya, status quo saat ini bisa menjadi yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Ketika semua orang punya kepentingan, tidak ada yang benar-benar mengendalikan. 5 pemerintahan dan 2 perusahaan minyak multinasional semuanya diuntungkan dari persoalan yang belum terselesaikan ini. Itulah sebabnya sengketa klasifikasi ini telah berlangsung selama 30 tahun. Jawabannya terlalu berharga bagi terlalu banyak orang. Dan begitu, keseimbangan yang rapuh ini terus berlanjut untuk saat ini. Jika satu negara saja menguasai Laut Kaspia, semua pembatasan akan lenyap. Kegiatan ekonomi yang agresif dapat menyebabkan kepunahan bagi banyak spesies di perairan tersebut. Persentase besar pasokan minyak dunia bisa saja terkunci di balik aliansi ekonomi. Namun hal itu mungkin sedang berubah dengan cara yang bisa terlihat dari luar angkasa. Laut Kaspia semakin menyusut. Ini adalah ancaman yang lambat namun terus-menerus. Antara tahun 2006 dan 2024, permukaan air turun 6,5 kaki hingga mencapai rekor terendah, yaitu 95 kaki di bawah permukaan laut. Diperkirakan laut ini bisa mengalami penurunan hingga 59 kaki pada abad ini. Ini akan menjadi penurunan 25% dari total luas laut tersebut. Seiring permukaan Laut Kaspia menyusut, penangkapan ikan akan menjadi lebih sulit. Bahkan pengeboran minyak lepas pantai pun mungkin akan mengalami kesulitan. Platform-platform tersebut dirancang dengan mempertimbangkan permukaan laut saat ini. Yang membuatnya semakin rumit, perubahan ini tidak terjadi secara merata.
Sektor timur laut Laut Kaspia yang merupakan milik Kazakhstan sangat rentan karena kedalamannya yang dangkal dan lokasinya yang dekat dengan kondisi gurun. Sektor energi Kazakhstan yang sangat dinamis merupakan bagian besar dari perekonomian negara tersebut. Minyak dan gas terus-menerus diangkut keluar dari wilayah tersebut, dan hal ini mungkin mempercepat penurunan permukaan air. Namun, itu bukan satu-satunya faktor, dan faktor utamanya tidak akan mudah untuk diatasi. Laut Kaspia pada akhirnya mungkin akan menjadi korban dari krisis yang membahayakan badan-badan air di seluruh dunia. Perubahan iklim, kenaikan suhu, penurunan curah hujan, dan peningkatan penguapan membuat pengisian kembali air menjadi lebih sulit. Sementara permukaan laut naik akibat mencairnya lapisan es, Laut Kaspia tidak memiliki saluran keluar seperti itu. Berbeda dengan lautan, Kaspia tidak memiliki saluran keluar. Perjuangan hidup dan persaingan antar manusia semakin intens saat permukaan air menurun. Kazakhstan adalah negara pertama yang melihat bagian Laut Kaspia miliknya mulai menyusut. Ini tidak akan menjadi yang terakhir. Itu berarti persaingan di wilayah ini akan semakin meningkat. Tekanan ekonomi, politik, dan ekologi diperkirakan akan meningkat, dan hal ini kemungkinan akan memperburuk situasi. Konflik antara negara-negara yang berbagi wilayah tersebut hampir tidak bisa dihindari, karena ketika kue menyusut, orang-orang selalu ingin mendapatkan bagian mereka terlebih dahulu. Terima kasih telah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mappack.